Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jason, mahasiswa BINUS University dengan NIM 2702489836. Dalam mata kuliah karakter building kewarganegaraan ini, saya mendapat kesempatan untuk melakukan proyek lapangan yang membuka mata saya tentang realitas kehidupan masyarakat di daerah terpencil. Saya memilih tema akses air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan, yang merupakan bagian dari Sustainable Development Goals atau SDG nomor 6. Tema ini menurut saya sangat penting ya, karena berkaitan langsung dengan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat, terutama mereka yang tinggal jauh dari pusat kota dan belum mendapat perhatian maksimal. Next. Untuk latar belakang masalahnya, air bersih adalah kebutuhan dasar manusia. Tapi kenyataannya, masih banyak daerah di Indonesia yang belum punya akses terhadap air yang layak konsumsi, termasuk juga fasilitas sanitasi yang memadai seperti WC umum atau pembuangan limbah yang benar. Kondisi ini menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari penyakit, penurunan kualitas hidup, hingga beban ekonomi bagi masyarakat yang harus mencari air bersih dari tempat yang jauh. Melihat kenyataan ini, saya merasa penting untuk menggali lebih dalam bagaimana kondisi sesungguhnya dan mencari solusi yang relevan yang bisa dijalankan. Next. Nah, dari latar belakang tersebut, saya merumuskan tiga pertanyaan utama yang menjadi dasar dari proyek ini. Yang pertama adalah, bagaimana kondisi akses air bersih dan sanitasi di daerah yang terpencil seperti Teluk Meranti? Yang kedua, apa saja sih tantangan dan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat? Nah, yang ketiga ini adalah, solusi seperti apa nih yang paling memungkinkan dan sesuai dengan kondisi masyarakat lokal? Tiga pertanyaan ini jadi panduan saya nih saat melakukan observasi dan wawancara. Next. Nah, kali ini saya melakukan wawancara dengan Kak Arif, salah satu warga lokal Teluk Meranti. Nah, dari obrolan kami, saya mengetahui nih bahwa sebagian besar warga masih menggunakan air sungai untuk mandi, mencuci, bahkan minum. Tapi setelah direbus atau difilter dengan filter sederhana. Nah, masalahnya air sungai di sana tuh berwarna coklat pekat. Nah, karena tercemar oleh tanah gambut, apalagi saat musim hujan. Sementara air galon tuh sangat mahal biayanya karena harus menempuh perjalanan ke kota itu selama 3 jam. Di sini, sanitasi juga masih menjadi masalah besar. Masih banyak nih warga yang buang air sembarangan di sungai atau rawa. Karena WC umum tuh sangat terbatas dan letaknya sangat jauh. Kalau di musim kemarau, bahkan tuh air sungai surut dan sumur kering. Warga terpaksa menampung air hujan atau bahkan mengambil air dari desa sebelah. Dampaknya sih jelas ya. Otomatis banyak anak-anak tuh yang terkena diare, penyakit kulit, dan gangguan pencernaan lainnya. Akses ke puskesmas pun tidak mudah karena jarak dan biaya transportasi. Next. Nah, dari solusi yang ditawarkan, saya menyusun beberapa solusi sederhana nih, tapi yang realistis sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat. Yang pertama adalah sumur bor dalam. Dengan kedalaman yang cukup, air tanah bisa lebih jernih dan tidak terkontaminasi air gambut. Nah, yang kedua adalah filter air komunal. Jadi satu filter besar untuk digunakan bersama agar biayanya lebih efisien. Yang ketiga adalah edukasi peralatan fasilitas. Nah, selain memfasilitasi, kita juga memberikan edukasi nih dan pelatihan gimana cara gunain alatnya dan gimana cara rawat alatnya biar bisa dipakai dan awet alatnya. Dan yang keempat adalah model gotong royong. Karena warganya siap membantu dengan tenaga, maka pembangunan fasilitas bisa dilakukan bersama warga lokal. Tentu saja ya, eh, solusi ini tuh butuh kolaborasi dari masyarakat, mahasiswa, dan kalau memungkinkan juga didukung dari pemerintah dan NGO. Next. Nah, untuk refleksi pribadi, proyek ini tuh sangat membuka mata saya ya. Saya jadi sadar bahwa isu air bersih bukan hanya soal membangun infrastruktur, tapi juga soal tentang keberlanjutan, empati, dan pemahaman terhadap kondisi lokal. Selama ini saya tuh terbiasa ya dengan air keran, air galon, atau WC yang bersih.
Tapi ternyata masih banyak saudara kita di luar sana yang harus berjuang hanya untuk bisa mandi dan minum. Saya juga belajar bahwa solusi yang baik itu bukan yang mewah, tapi yang bisa dipahami, digunakan, dan dirawat oleh masyarakatnya sendiri. Program yang rumit dan mahal seringkali tidak bertahan lama. Sebagai mahasiswa, saya merasa punya tanggung jawab sosial untuk tidak cuma melihat masalah, tapi ikut serta mencari jalan keluar, kecil apapun itu. Next. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu dosen dan teman-teman yang sudah mendengarkan. Saya berharap proyek ini jadi awal kontribusi nyata yang berkelanjutan. Saya percaya bahwa air bersih adalah hak dasar setiap manusia, dan menjadi tugas kita bersama untuk memperjuangkan hal itu, terutama bagi mereka yang masih tinggal di daerah yang terpencil. Terima kasih.